Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini. Kepada yang terhormat Ibu Erna Lida SPD MHum PhD dan Ibu Khalidatun Nuzula SPD MPT selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika. Perkenalkan, nama saya Fairuz Anissa dengan NIM 0602 1182530017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai media sosial berkah atau musibah. Media sosial tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena setiap hari kita menggunakan media sosial sebagai platform digital, yang dimana salah satunya adalah YouTube, TikTok, Instagram, bahkan WhatsApp. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, media sosial itu berkah atau musibah, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Materi yang pertama yaitu pengertian media sosial. Pengertian media sosial ini ada dua menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Philip dan Kevin Keller. Beliau mengatakan bahwasannya media sosial merupakan platform yang digunakan para penggunanya, baik itu konsumen maupun perusahaan, dengan tujuan untuk saling bertukar informasi dalam bentuk teks, gambar, video maupun audio. Yang kedua itu menurut Chris Brogan nih, yaitu media sosial adalah kumpulan sarana komunikasi dan kolaborasi modern yang membuka peluang terjadinya interaksi baru, dan sebelumnya itu tidak ada akses dari masyarakat umum. Selanjutnya itu data penggunaan media sosial di Indonesia, di mana ada data dari tanggal.com itu menyatakan bahwasannya per Februari 2025 itu pengguna internet di dunia itu bisa mencapai 5,56 miliar jiwa dengan akumulasi persen sejumlah 67,9% dan sebanyak 5,24 miliar jiwa yang diketahui aktif dalam bermain media sosial, dan juga dengan akumulasi 63,9%. Nah, selanjutnya di media sosial dikatakan berkah apabila yang pertama, mempermudah dalam berkomunikasi. Tentunya media sosial ini mempermudahkan kita untuk berkomunikasi secara cepat, mudah, bahkan fleksibel. Yang kedua itu akses informasi cepat dan mudah. Dengan kita menggunakan media sosial, kita bisa mengakses informasi itu dengan cepat, mudah, bahkan praktis. Dan juga kita harus menggunakannya mengikuti data-data yang akurat atau tidaknya. Lalu yang ketiga itu sebagai sarana kreativitas. Nah, sebagai sarana kreativitas di sini, kita bisa menggunakan media sosial itu sebagai video-video edukasi untuk anak-anak. Lalu yang keempat itu media promosi dan bisnis. Nah, media promosi dan bisnis ini pelaku UMKM dan pelajar atau mahasiswa itu membuka peluang bisnis kecil-kecilan, dan juga pelaku UMKM itu merasa terbantu dengan adanya media sosial. Lalu yang kelima itu mendukung pendidikan. Nah, di media sosial ini juga bisa mendukung pendidikan kita dengan membuka forum diskusi, grup belajar, dan bisa melakukan pembelajaran secara daring. Selanjutnya itu media sosial dikatakan musibah nih apabila yang pertama itu adanya cyberbullying, yang dimana cyberbullying ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena kenapa? Media sosial ini sudah banyak netizen yang dihujat atau berkata kasar di media sosial. Lalu yang kedua itu kecanduan media sosial nih. Nah, kecanduan media sosial ini juga merupakan salah satunya anak-anak yang sudah terkontaminasi sejak kecil dengan disuguhi oleh media sosial seperti menonton YouTube. Lalu yang ketiga itu penyebaran hoaks. Nah, penyebaran hoaks di media sosial ini sering terjadi karena ada berita yang tidak akurat, sumber-sumber yang tidak jelas. Lalu yang keempat itu menurunnya interaksi secara langsung. Nah, media sosial ini juga bisa menurunnya interaksi secara langsung karena banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan fitur secara virtual. Nah, selanjutnya itu
Dampak positif dari media sosial nih ada 4. Yang pertama, meningkatkan jejaring pertemanan. Betul, media sosial bisa meningkatkan jejaring pertemanan nih. Yang dimana apabila kita mempunyai saudara, keluarga yang jauh, kita bisa video call melalui WhatsApp. Lalu yang kedua, menjadi wadah berbagi pengalaman. Tentunya dengan media sosial kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita-cerita yang baru, dan kita bisa mengakses pengalaman dari orang lain menuju diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, wadah ekspresi diri. Nah, di media sosial ini kita bisa mengekspresi diri kita. Seperti apabila kita mempunyai hobi nih di bidang make up, kita bisa membuat video tutorial membuat make up untuk bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Lalu yang keempat itu mempermudah pembelajaran. Nah, dengan media sosial ini kita bisa mengakses fitur-fitur pembelajaran dengan cara mencari jurnal-jurnal, mengakses video-video pembelajaran yang ada di video YouTube. Selanjutnya itu dampak negatif media sosial nih. Ada 4 juga. Yang pertama itu masalah kesehatan mental. Dengan kita banyak mengonsumsi media sosial, bisa menimbulkan masalah kesehatan mental nih, seperti depresi, tidak percaya diri, bahkan malas-malasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, gangguan hubungan sosial. Nah, dengan kita bermain media sosial dan kita tidak mempedulikan masyarakat sekitar, kita bisa memperpecahkan hubungan sosial kita dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, risiko privasi dan kebocoran data. Ini sering terjadi karena data-data kita itu sering dibobol oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan itu dijadikan sebagai bahan penipuan. Yang keempat itu menurunnya prestasi akademik. Tentunya dengan kita berlarut-larut memainkan media sosial, tidak tidur dan itu bergadang, itu menunjukkan bahwa kita bisa menurunkan prestasi akademik kita. Lanjut. Nah, ini ada cara bijak nih menggunakan media sosial. Dengan kita cara mengatasi dampak negatif dan positifnya, ada juga cara kita bijak nih dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, batasi waktu penggunaan nih. Nah, kita sebagai remaja atau pelajar mahasiswa, kita harus menggunakan media sosial itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Lalu, verifikasi informasi dengan benar. Nah, apabila ada data atau berita yang menyebar, kita verifikasi dulu informasi ini benar atau tidaknya. Lalu hindari unggahan yang merugikan. Apabila kita ingin mengunggah foto atau video, itu tidak boleh mengandung unsur hara dan menyinggung pihak manapun. Yang keempat itu laporkan jika konten tersebut negatif. Nah, apabila kalian menemukan konten negatif di media sosial, kalian itu bisa melaporkan ke wewenang yang bertanggung jawab atau yang wewenang yang berkewajiban. Lalu atur privasi akun pada diri sendiri. Usahakan ya akun kalian itu sudah sangat privasi dan sudah tercantum 2 faktor autentikasi agar tidak bisa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu membobol akun kalian. Selanjutnya yang terakhir, gunakan media sosial untuk hal yang produktif. Nah, gunakanlah media sosial secara bijak karena banyak media sosial itu menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Selesai sudah pemaparan materi mengenai media sosial berkah atau musibah. Sekarang kesimpulan. Jadi yang saya dapatkan dari media sosial itu berkah atau musibah itu tergantung cara kita memakainya. Apabila kita memakainya dengan baik, maka media sosial itu berkah. Dan apabila kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, maka media sosial bisa menjadi musibah. Nah, mari bersama-sama menjadi generasi digital yang mampu menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.